Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya di Respon Populer. Bersama saya pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, kita tidak akan sedang berbicara mengenai dengan isu pergantian STY yang sebentar lagi kita bakalan bersua dengan konferensi pers yang akan diumumkan tentang siapa pelatih baru pengganti STY ini. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya tidak mau ingin bicara tentang ini dulu, nanti saja, karena ada satu masalah yang saya kira kita pernah mengabaikannya, kita pernah lupa tentang masalah ini ketika begitu peristiwa STY itu muncul. Padahal persoalan ini cukup fundamental dari aspek perpolitikan nasional kita. Nah, ini berkaitan dengan masalah Sekjen PDIP. Siapakah dia? Tentu teman-teman semuanya telah mengetahui. Hasto. Kemudian hari ini perkaranya marak kembali, gitu ya. Begitu Ketua Umum Hasto itu sendiri, mantan Presiden kelima, Ibu Megawati, saat dalam pidatonya beliau menyentil perkara Hasto yang katanya KPK kayak nggak ada kerjaan, kok Hasto mulu yang dikejar, padahal kan banyak oknum-oknum yang memang merugikan keuangan negara ratusan triliun gitu ya. Tapi kemudian KPK justru mengabaikan mereka dan justru Hasto yang dikejar-kejar. Ya emang kalau dipikir-pikir ya juga sih ya, kok masa Hasto yang terindikasi memberikan ataupun membantu Harun Masiku gitu ya, dari dugaan untuk melakukan penyuapan kepada salah satu komisioner KPU RI gitu ya, tapi kok malah dia terus yang dikejar-kejar gitu ya, kok dia terus yang dikejar-kejar gitu loh. Yang lain, kasus-kasus korupsi yang lain, kenapa KPK nggak diungkap-ungkap gitu? Kenapa mereka yang kemudian melakukan dugaan korupsi ratusan triliun gitu ya, merugikan keuangan negara dari mulai ratusan juta hingga sampai dengan ratusan miliaran dan kemudian ratusan triliun, kok mereka nggak dikejar-kejar gitu? Kok Hasto mulu yang dikejar-kejar? Ada apa? Ada motif apa di sini? Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Saya mau ingin mengajak kita secara bersama, mari kita diskusi pada ruang video ini. Baik teman-teman sekalian, bisa nanti ungkapan pendapatnya dituangkan pada kolom komentar, biar kita sama-sama mencoba untuk mendiskusikan perkara ini. Nah, ini yang mau ingin coba saya sentil berkaitan dengan motifnya. Apakah kemudian motifnya politik ataukah kemudian murni hukum? Oke. Ini adalah peristiwa hukum. Tadi beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan salah satu rekan mahasiswa gitu ya. Dia bertanya, "Bang, ini masalah Hasto ini kok kayak ada unsur-unsur politik praktisnya gitu ya?" Saya bilang sebetulnya sederhana saja gitu. Kalau memang ini motifnya adalah politik, tentu dia nggak bakalan bermuara kepada tersangka gitu ya. Tapi ketika kemudian hasil akhirnya adalah tersangka daripada proses ini, maka coba kita lihat bagaimana kemudian ungkapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka karena memang melalui proses panjang daripada proses penyelidikan itu sendiri. Artinya ada upaya hukum yang berjalan, proses hukumnya berjalan. Berarti politik yang kita maksudkan adalah politik hukum, berupaya untuk memastikan hukum itu ditegakkan. Yes, keren ini kalau seperti ini. Harapan terbesar kita adalah jangan sesekali politik praktis itu disusupi gitu ya, di dalam aspek penegakan hukum kita, agarlah kemudian daripada proses hukum itu yang kita temukan adalah originalitas hukum itu sendiri, keadilan yang kita tuju. Jadi tidak ada unsur-unsur kepentingan politik praktis di sana. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan ini, Bu Mega kemudian menyentil terkait dengan historical perjalanan panjang beliau yang berupaya untuk mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu kemudian menuai berbagai macam hambatan gitu ya, berbagai macam persoalan yang kemudian dilalui, dan kemudian hasil akhirnya adalah KPK ditetapkan sebagai lembaga ad hoc
untuk membantu kepolisian dan kejaksaan dari aspek penegakan hukum yang konon katanya waktu itu agak sedikit kewalahan dan prosesnya agak lambat gitu ya. Sehingga kemudian hadirnya KPK untuk membantu penegakan hukum. Spesialisasinya adalah korupsi. Itulah sebabnya KPK spesifikasinya adalah pada penegakan hukum terkait dengan korupsi. Nah, saya melihat Bu Mega menyampaikan ini penuh dengan emosional sekali. Selain daripada kemudian sekretarisnya gitu ya, yang kemudian diganggu ini gitu, sekjennya yang kemudian diganggu ini, saya kira memang satu persoalan yang agak sedikit mengganggu psikologi gitu, secara perpolitikan gitu ya. Partai politiknya kemudian diganggu, dihajar terus-terusan gitu. Tapi saya kira ini adalah jika memang itu masalah politik, memang wajar saja gitu ya, dia mendapatkan tekanan-tekanan demikian. Tetapi jika ini adalah masalah hukum, yo please, KPK didirikan adalah untuk membasmi dan memberantas korupsi. Saya kira teman-teman semua kita sepakat dengan hal itu. Jika kemudian ini masalah Hasto ini adalah masalah murni hukum, maka yuk come on, tegakkan hukum itu seadil-adilnya, dan pihak yang kemudian terkait dalam hal ini adalah Hasto, silahkan pertanggungjawabkan dan melakukan pembelaan secara hukum juga. Kan simpelnya begitu sederhananya. Jika kita mau ingin mendorong aspek penegakan hukum itu ditegakkan seadil-adilnya gitu ya, asas-asas hukum itu kemudian dieksekusi dengan baik, maka you come on, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui undang-undangnya gitu ya, come on, eksekusikan gitu dengan baik gitu. Dan kita mintakan agar kemudian keadilan hukum itu betul-betul ditegakkan tanpa harus ada praktik politik kepentingan yang masuk ke dalam. Karena kemudian Hasto ini banyak melakukan kritikan kepada kekuasaan, lalu kemudian Hasto diserang dengan hukum. Nah, ini yang masalah. Jangan, saya kira. Biarlah kemudian originalitas hukum itu ada dan moral hukum itu ada pada lembaga-lembaga penegak hukum kita. Maka jangan sesekali kemudian praktek penegakan hukum itu disusupi dengan kepentingan politik. Gitu. Karena jika demikian, maka ya hukum hanyalah sebagai senjata pukulan lawan-lawan politik yang berlainan kepentingan. Nah, jadi saya beranggapan dan saya berpendapat bahwa jika masalah Hasto ini adalah murni masalah hukum, maka yuk come on, tangkap itu Hasto. Mintakan pertanggungjawaban hukum dia. Dan kita mintakan kepada Hasto untuk bertanggung jawab secara hukum di hadapan publik dan di hadapan hukum itu sendiri. Jika memang betul-betul tidak bersalah, maka silakan pertanggungjawabkannya secara hukum, jangan buat keributan lagi. Jadi come on, persoalan ini diselesaikan dengan kemudian Hasto. Jika betul masalah hukum, maka pertanggungjawabkannya secara hukum. Begitupun Komisi Pemberantasan Korupsi, kita tekankan agar kemudian aspek penegakan hukum itu jangan tebang pilih, karena ini adalah kroni, karena ini adalah rekan seperjuangan di dalam konteks kepentingan politik bersama, dilindungi, sementara dia yang berlainan kepentingan kita hajar dengan kekuasaan hukum yang kita pegang. Itu yang saya kira salah, keliru. Jadi teman-teman sekalian, saya beranggapan begitu, dan Bu Megawati jangan kemon ya, saya mengira ini psikologis sekali gitu ya, terpukul banget gitu ya. Tapi kemon, Ibu Mega adalah merupakan bagian daripada tokoh pendiri KPK. Maka kemon, spirit untuk penegakan hukum dan keadilan hukum itu mesti harus dijunjung tinggi, dan kemon support penegakan hukum kita. Persilahkan KPK periksa itu Hasto, dan persilahkan Hasto silahkan pertanggungjawabkan persoalan ini secara hukum, agarlah kemudian bangsa Indonesia ini melihat secara jelas gitu ya, bahwa penegakan hukum di Republik ini masih ada moralnya. Terima kasih.